Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Yunisa, NPM 102220883. Saya dari kelas B22, program studi akuntansi, mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah Pendidikan Agama 5, yaitu mengenai Ma'rifatul Quran, yang dibagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu Ta'rifatul Quran, mengenal Al-Quran. Yang kedua Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Yang ketiga Muqtada al-Iman bil Quran, yaitu tuntutan iman kepada Al-Quran. Dan yang terakhir, bahaya melupakan Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian disampaikan kepada umat manusia sebagai bimbingan hidup. Al-Quran disampaikan untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai pedoman, petunjuk, dan sumber dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu dalam Al-Fawaid mengatakan bahwa ketika kita ingin mendapat manfaat dari Al-Quran, maka harus terpenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus dibarengi dengan niat yang baik, kebersihan hati, dan dari penyakit hati yang ada gitu. Yang kedua, hati yang khusyuk dan semangat untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Yang ketiga, memperhatikan Al-Quran sebagai petunjuk menuju ridho Allah dan menjadikan pribadi yang lebih baik lagi. Yang keempat, mengikuti cara interaksi seperti para sahabat radhiyallahu anhu dengan Al-Quran, yaitu mempercayai sepenuhnya kepada Al-Quran. Dan yang terakhir, yaitu tidak adanya penghalang, yaitu seperti kesibukan, ketidakpahamannya terhadap makna dan pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran, dan ketika berpaling kepada selain Al-Quran, itu tidak dijadikan sebagai penghalang. Jadi tidak ada penghalang. Maka dengan melakukan 5 hal tadi, ketika 5 hal tadi terpenuhi, maka ketika kita mengamalkan Al-Quran, maka akan mendapat manfaat dari Al-Quran tersebut gitu. Selanjutnya mengenai Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Asmaul Quran adalah istilah atau sebutan yang diberikan kepada Al-Quran di dalam ayat-ayatnya. Ini kita sebutkan 5 contoh dari nama-nama yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, Alkitab. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Kitab atau Al-Quran merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, rahmat. Al-Quran memberikan rahmat bagi mereka yang percaya, memberikan panduan hidup yang membawa ketenangan dan kebahagiaan. Ini ada dalam surat Ali Imran ayat 138. Yang ketiga, obat. Al-Quran adalah obat bagi penyakit rohani seperti kebimbangan, ketakutan, dan menyehatkan hati manusia yang membaca dan memahaminya. Surat Yunus ayat 57. Dan yang terakhir, kebenaran. Ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 147. Al-Quran adalah kebenaran mutlak yang tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan wahyu dari Allah yang terpercaya. Selanjutnya ada fungsi dari Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai berita dan kabar. Jadi misalkan itu mengenai bagaimana penciptaan langit dan bumi itu dijelaskan dalam Al-Quran secara rinci. Yang kedua sebagai hukum dan aturan, memuat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Yang ketiga sebagai jihad, yaitu jalan menuju ridhonya Allah dan mendapatkan surga dari Allah. Itu dengan kita mendekati Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran. Yang selanjutnya ada tentang Muqtada al-Iman bil Quran, yaitu tuntutan iman kepada Al-Quran meliputi beberapa langkah atau beberapa hal. Yang pertama itu kita belajar membaca Al-Quran, belajar membaca dengan bacaan yang sebenarnya, kan ada hukum membaca Al-Quran tajwidnya gitu. Yang kedua, memahami dan mentadaburi Al-Quran dengan memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya kita dapat memahami makna dari ayat tersebut. Yang ketiga, melaksanakan pembacaan Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran secara perlahan-lahan gitu. Yang keempat, menghafal dan memelihara Al-Quran. Keutamaan khusus bagi yang menghafalkan Al-Quran dengan hatinya, bukan yang sekedar membaca lewat mushaf, maka akan bertingkat-tingkatlah
kedudukan mereka di surga sesuai dengan banyaknya hafalan. Yang selanjutnya, mentarbiyah diri dengan Al-Quran, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup di kehidupan manusia gitu. Yang selanjutnya, tunduk kepada hukum-hukumnya, mentaati apa yang diperintahkannya, menjauhi larangannya. Yang selanjutnya, menyeru manusia ke jalan Allah, yaitu mengingatkan, mengajak manusia untuk selalu berada di jalan Allah. Yang terakhir adalah menegakkan agama di muka bumi sesuai dengan syariat yang dibawa oleh para nabi. Yaitu mengenai bahaya melupakan Al-Quran. Melupakan Al-Quran berarti tidak menjadikannya pedoman hidup. Nah, ini merupakan salah satu akibat-akibat dari melupakan Al-Quran. Yang pertama, mengakibatkan hilangnya petunjuk sehingga seseorang tersesat dalam berpikir dan bertindak. Ini dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 123-124 menyebutkan bahwa mereka yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan sesat maupun celaka. Jadi apabila orang yang melupakan Al-Quran, maka hidupnya akan sesat dan dia akan kehilangan arah. Yang kedua, orang yang melupakan Al-Quran akan kehilangan ketenangan hati. Sebaliknya, hatinya akan menjadi sempit dan penuh kegelisahan. Yang ketiga, melupakan Al-Quran membuat seseorang terjerumus dalam kezaliman dan kehinaan karena tidak mengikuti perintahnya, sehingga dia melakukan hal-hal yang dilarang. Dan yang terakhir, melupakan Al-Quran menyebabkan hati menjadi keras dan tidak peka terhadap kebenaran. Karena di dalam Al-Quran itu terkandung banyak kebenaran yang ada. Jadi kesimpulannya, Al-Quran diturunkan atau disampaikan kepada umat manusia untuk menjadikan sebagai pedoman hidup. Nah, kita harus membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan surganya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.